Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini, sahabat-sahabat semua, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan semua yang belum sempat saya jawab, baik di DM, di WhatsApp, dan juga di inbox saya. Karena memang saking banyaknya pertanyaan, dan juga karena sibuknya saya ngurus surat-surat untuk kepulangan, jadi saya mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman sekalian. Insya Allah dalam video ini saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah seleksi. Rata-rata pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman ini adalah pertanyaan daripada kalian. Namun sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like, share juga, dan juga subscribe channel ini untuk berita terbaru, kabar dari Mekah dan Madinah, wabil khusus tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Syukran. Nah, oke saja langsung ke pertanyaan yang pertama. Apakah benar tanggal 16-17 itu ada penerbangan? Iya, betul. Pada tanggal 16 dan 17 itu ada penerbangan dari maskapai Saudi Airlines. Ada banyak yang mengatakan bahwa sebelumnya saya sudah berikan informasi bahwa tanggal 16-17 itu ada penerbangan bagi yang mau beli tiket bareng-bareng dengan saya. Saya sudah share itu. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa kabar itu hoax, kabar itu tidak benar, karena di laman KBRI dan KJRI itu tidak tercantum atau tidak diberitahukan. Betul, memang di web atau di situs atau di laman KBRI ataupun KJRI itu memang tidak ada pemberitahuan tentang adanya penerbangan ini. Ya, ini pun kita juga tahu ketika kita iseng-iseng cek web Saudi Airlines langsung, ternyata ada penerbangan pada tanggal 17. Itu awalnya pada tanggal 17 dengan harga tiket 3.600. Dan ini pun KBRI dan KJRI pun belum ada pemberitahuan sama sekali, karena memang dari awal KBRI sudah mengumumkan atau memberitahukan kepada kita semua bahwa apabila maskapai Saudi Airlines telah mendapatkan izin untuk melakukan penerbangan, maka Saudi Airlines bisa terbang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada KBRI Riyadh ataupun KJRI Jeddah. Seperti itu teman-teman. Itu sudah dari awal oleh KBRI diingatkan. Jadi kata KBRI itu suruh pantau terus laman Saudi Airlines. Bisa di-download aplikasinya di Play Store ya. Di Play Store itu sudah ada, seperti Garuda Airlines atau Saudi Airlines itu sudah ada aplikasinya. Bisa langsung cek di situ. Dan jangan cek langsung di booking, tapi cek di schedule terbangnya kapan dan kapan, itu di situ insya Allah ada. Pertanyaan kedua, di mana bisa beli tiket dan berapa harganya? Kalau saya di Dammam dan di Riyadh, bagaimana cara beli tiketnya? Nih, cara beli tiketnya teman-teman sekalian itu kalau bisa online tapi lewat agen. Ya, jadi kalau ada kenalan agen bisa langsung booking di situs web Saudi Airlines itu dengan harga biasanya 3.600, itu harga normal. Harga normal maksudnya dalam dalam situasi corona ya. Karena mereka kan pergi ke Indonesia, pulangnya kan kosong, seperti itu. Namun kenapa kemarin 2 Mei itu murah 2.400? Nah, ada yang mengatakan jangan percaya kalau 3.900, kan kemarin 2.400. Itu karena kerjasama antara KBRI dan maskapai Saudi Airlines. Namun kalau tidak ada kerjasama dengan KBRI, maka harganya di atas 3.600. Jadi kalau teman-teman sudah tahu di situ ada penerbangan pada tanggal sekian dan sekian, langsung booking, jangan pikir panjang, karena itu akan jadi rebutan. Saya buktinya kemarin, saya waktu 3.600 itu saya masih mikir-mikir apakah ini benar atau tidak, dan ini kemahalan. Ternyata saya nunggu 2 jam, ternyata sudah full, sudah tidak ada lagi. Saya cek, akhirnya saya beli ke agen tiket yang terpercaya. Alhamdulillah dapat bersama teman-teman saya sebanyak 80 orang, kurang lebih lah 80 orang dari Makkah Al-Mukarramah untuk terbang pada tanggal 17 Mei. Alhamdulillah. Kalau saya di Dammam dan di Riyadh, bagaimana cara beli tiketnya? Yaitu nanti insya Allah di video sebelumnya itu saya sudah letakkan nomor agen tiket yang saya beli, dan insya Allah itu orangnya amanah. Tapi kalau bisa minta tolong ke syarikah ataupun ke kafil kalian atau majikan kalian. Bagaimana cara saya ke bandara jika saya di Dammam, di Taif,
di Madinah, di Riyadh. Cara kalian ke bandara, KBRI Riyadh sudah menginformasikan bahwa ketika kita ingin melakukan perjalanan dari tempat kita tinggal atau dari kota kita menuju ke bandara, maka yang paling aman dan yang paling kuat kita ambil tasreh. Kita ambil surat jalan di Tanakul. Ya, di Tanakul, di aplikasi Tanakul itu kita bisa ambil di situ tasrehnya, lalu kita bisa cetak tasrehnya dan kita beritahukan kepada aparat kepolisian apabila kita ingin melakukan perjalanan ke bandara. Tapi alhamdulillah kalau untuk menuju ke bandara pada tanggal 2 Mei itu teman-teman kita semua insya Allah aman. Nah seperti itu. Bagaimana cara ambil tasrihnya kalau tidak tahu? Minta tolong kepada syarikah kalian. Kalau kalian ada di syarikah atau perusahaan, minta tolong kepada perusahaannya. Kalau kalian ada di majikan atau kafil, maka minta buatkan kepada kafil, karena mereka lebih tahu dan lebih mudah untuk mengeluarkan surat jalannya. Kapan ada penerbangan lagi? 16 dan 17 itu sudah full, sudah tidak ada seat lagi. Kabarnya ini masih rumor, ini tanggal 19 Mei ada penerbangan lagi. Tapi yang setahu saya yang lebih jelas, kemarin saya sendiri ditelepon dari pihak Saudi Airlines bahwa yang sudah mendaftar di Abshir bisa terbang pada tanggal 23 dan 25 apabila sudah siap untuk pulang ke Indonesia, sudah siap ongkosnya. Dengan harga tiket 3.600 kisaran ke atas, kata dia. Itu saya langsung mendapat telepon dari Saudi Airlines. Katanya saya sudah terdaftar di Abshir dan saya bisa terbang pada tanggal, pilih penerbangannya antara 23 Mei ataupun 25 Mei. Nah, saya katakan bahwa saya sudah mendaftar pada tanggal 17 Mei. Oke, kata dia, suruh sampaikan kepada teman-teman yang lain yang sudah ambil audah dan yang sudah mendaftar di Abshir itu bisa membeli tiket pada tanggal 23 ataupun 25. Di mana belinya? Bisa langsung cek di situs Saudi Airlines kalau bisa beli di situ. Tapi saya sangat sarankan jangan beli online. Kenapa? Kalau beli online, kalau nanti jadwalnya itu cancel, maka pengembalian uangnya itu lama. Tetap harus minta tolong kepada agen tiket ataupun bisa minta tolong kepada majikan kalian karena mereka lebih kuat. Berapa harga tiketnya? Kenapa harga tiket mahal? Apakah azam ambil untung? Ini yang harus saya klarifikasi. Kemarin saya sempat membuat status di Facebook saya. Saya bilang, bagi yang butuh tiket, yang ingin pulang, chat saya, bisa beli tiket bersama-sama dengan saya. Demi Allah teman-teman, saya tidak ambil untung sepeser pun. Saya cuma ingin membantu teman-teman semua karena banyak teman-teman yang pada tanggal 17 dan 16 Mei ini tidak tahu menahu tentang adanya penerbangan. Setelah saya bikin status di situ, ternyata saya arahkan langsung ke agen tiket dan alhamdulillah pada dapat tiket semua. Ya, malangnya ya seperti itulah. Niat saya itu tidak lain hanya untuk membantu. Saya tidak ada untuk ambil keuntungan apalagi dalam keadaan corona seperti ini. Saya selalu buat video tentang TKI, perasaan TKI, curhatan TKI itu atau WNI kita itu karena saya ingin, betul-betul ingin pemerintah itu tahu kondisi sebenarnya di Arab Saudi. Seperti apa kondisi teman-teman kita di bawah, seperti apa kondisi teman-teman kita yang belum mendapatkan bantuan seperti itu kan. Kalau di web kan pemerintah memberikan bantuan, tapi di bawah ternyata khususnya di Makkah ini teman-teman sangat banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Dan yang tidak mendapatkan bantuan itu justru mereka yang tidak dapat pekerjaan, tidak ada pekerjaan dan tidak digaji. Itu banyak loh teman-teman kita yang seperti itu. Nah, kenapa harga tiketnya mahal? Karena Saudi Airlines ini bukan hasil kerjasama dengan KBRI. Kalau yang 2 Mei itu adalah kerjasama dengan KBRI, makanya dapat tiket 2.400. Seperti itu teman-teman. Dan kemarin saya pun tanya, ini berapa harga yang 23 dan 25? Karena teman-teman saya banyak ini yang mau pulang, saya bilang begitu. Kata Saudi Airlines, kemungkinan besar di atas 3.600. Ini juga kapan ilegal ada pemulangan? Ilegal ada pemulangan. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Untuk yang ilegal saya harap bisa bersabar. Untuk yang perempuan,
urungkan dulu teman-teman semua apabila ingin pulang. Kalau bisa bekerja dulu, cari kafil, cari orang Arab dulu untuk bekerja. Ini bagi yang ilegal ya. Karena untuk ilegal sangat kecil kemungkinan ada pemulangan. Kenapa? Karena bagi yang resmi seperti kita saja ini masih susah sekali untuk pulang, apalagi buat yang ilegal. Ya, kita saja harus bergerak sendiri, cari-cari informasi ke sana dan ke sini untuk bisa pulang ke Indonesia, apalagi yang ilegal. Jadi buat teman-teman bersabar dulu, semoga wabah ini cepat selesai. Kalau bisa dibawa kerja dulu, janganlah apalagi yang resmi mau kabur, jangan dulu, jangan. Ini situasinya tidak kondusif, kita tidak tahu berapa bulan lagi proses lockdown ini masih akan dijalankan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Maka untuk ilegal, saya rasa ini jawaban saya yang terakhir, tidak usah ditanya lagi, bahwa ilegal akan ada pemulangan mungkin ketika sudah selesai corona. Kalau corona ini masih berlanjut, maka tidak akan ada pemulangan buat ilegal, kecuali memang ada inisiatif dari pemerintah kita Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengadakan pemutihan atau pemulangan ke negeri kita Indonesia. Kita berdoa saja sama-sama. Kapan visa umroh dibuka? Visa umroh buat teman-teman ini real dan ini pasti. Visa umroh itu tidak akan dibuka sampai mungkin nanti selesai tahun baru Islam. Alasannya yang pertama, waktu hajian sudah mepet. Kalaupun corona ini selesai, umroh tidak akan dibuka. Kenapa? Karena sudah dekat dengan haji. Bukan begitu. Kenapa? Biasanya kalau sudah Ramadan itu umroh akan dikosongkan karena yang haji akan segera datang. Kan seperti itu. Maka kemungkinan besar 100%, 99% lah. 99% visa umroh untuk tahun 1441 ini sudah ditutup. Kecuali nanti untuk 1442 tahun baru selesai hajian, insya Allah kalau wabah corona ini berakhir, maka akan dibuka kembali umroh. Haji pun begitu. Kapan apakah haji tahun ini akan ditiadakan? Seperti jawaban-jawaban saya sebelumnya, dan ini jawaban saya yang terakhir, insya Allah semoga haji ini masih akan dibuka. Semoga wabah ini segera berakhir sehingga hajian bisa dibuka. Tapi walaupun wabah ini masih akan tetap terus berlanjut, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak akan meniadakan haji. Haji tetap akan dilaksanakan, akan tetapi oleh orang-orang tertentu atau orang-orang khusus. Misalkan nanti ada syarat-syarat harus punya surat kesehatan dan lain-lain. Dan jumlahnya pun dibatasi. Sama dengan ibadah tarawih, ibadah Jumat, sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jumat, tarawih, dan sholat berjamaah di Masjidil Haram tetap diadakan, akan tetapi cuma bagi orang-orang khusus, orang-orang tertentu, yaitu staf-staf Masjidil Haram. Nanti begitupun haji, kalaupun seumpama dari luar nanti ini ditutup, maka haji tetap akan dilaksanakan insya Allah, akan tetapi terbatas dan orang-orang khusus, misalkan bagi hanya orang-orang Saudi saja, seperti itu. Nah, itu saja teman-teman. Nah, itu saja teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita, dan itu berulang-ulang ditanyakan oleh teman-teman. Saya rasa semoga video ini cukup menjawab pertanyaan sahabat-sahabat semua, dan saya ucapkan mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan kalian tidak bisa dijawab saya secara langsung, baik di komentar, karena banyaknya komentar-komentar yang harus saya balas. Jadi semoga video ini mewakili pertanyaan teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dijauhkan daripada virus corona, dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi kota suci Makkah dan Madinah dan juga seluruh dunia bisa pulih seperti sedia kala, dan aktivitas kita pun seperti sedia kala. Jangan lupa share video ini agar banyak teman-teman kita yang tahu informasi yang sudah kita tahu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.